Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kali ini kita akan mereview sebuah film yang dibintangi aktor favorit kita, yakni Thalapathy Vijay sebagai Vetri Maran dan Samantha Ruth sebagai Tara, dengan judul Mersal dan telah rilis pada tahun 2017 lalu. Film ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang menculik 4 pria secara misterius. Mereka adalah seorang sopir ambulan, seorang manajer dan ahli jantung rumah sakit swasta, seorang dokter, dan seorang agen yang bekerja di apotik. Setelah melakukan penyelidikan, kepolisian akhirnya menemukan lokasi tersangka. Dengan membawa tim yang banyak, polisi pun akhirnya berhasil meringkus seorang yang menjadi tersangka utama tersebut. Siapakah dia? Mengapa para penduduk sedih melihat dia ditahan? Dan mengapa dia menculik ke-4 orang yang bekerja di rumah sakit? Buat kalian yang sudah nonton film ini boleh di skip, dan yang penasaran yuk langsung aja ke alur ceritanya. Sesuai dengan alamat GPS yang dikirim ke kantor polisi, diketahui bahwa identitas pelaku adalah Dr. Maran, seorang dokter dari Chennai yang dikenal sangat murah hati karena memberikan perawatan untuk semua orang hanya dengan Rp5 saja. Maran ditangkap dan diinterogasi oleh Ratnavel atau Randy, seorang petugas polisi yang ditugaskan menangani kasus tersebut. Dia heran mengapa bisa seorang dokter yang menjadi panutan masyarakat menculik 4 pria secara tidak wajar. Sebenarnya orang yang dikira Randy adalah Maran itu adalah Vetri, seorang pesulap hebat berwajah kembar dengan Maran. Dia berkata, sebenarnya tidak hanya menculik 4 pria. Aku adalah orang yang sama yang membunuh Dr. Arjun Zakaria dalam pertunjukan selapu di Paris. Lalu Sin menunjukkan kilas balik. Kala itu Vetri hendak pergi ke Paris dan kebetulan Maran sama-sama pergi ke Paris untuk urusannya masing-masing. Dalam kisah Maran, sesampainya dia di bandara, Marannya mengenakan pakaian dhoti dan berkulit hitam ditandai petugas sebagai orang yang mencurigakan, sehingga Dr. Maran mendapat perlakuan yang tidak baik. Take off your shirt. Saat Maran duduk untuk menunggu pemeriksaan identitasnya, dia melihat seorang wanita tiba-tiba jatuh karena keracunan kopi. Tanpa pikir panjang, Maran segera menghampiri wanita itu. Walaupun harus melawan petugas bandara, dengan sedotan dan goresan kartu kredit di leher, wanita tersebut akhirnya terselamatkan. Tak lama tim medis pun datang. Untungnya seorang dokter segera mengenali Maran yang berasal dari India. Dia sangat senang karena telah bertemu dokter ahli bedah terbaik di dunia. Mendengar identitas asli Maran, para petugas merasa bersalah dan segera meminta maaf. Maran pun memaafkan mereka sembari berkata, "Don't judge book by the cover," yang artinya, jangan menilai seseorang hanya dari tampilan luarnya saja. Don't judge a book by its cover, bro. Ternyata di Paris, Maran yang ditemani paman Fadifu mendapat undangan sekaligus penghargaan sebagai dokter bedah terbaik yang berperi kemanusiaan. Dia telah menginspirasi banyak orang, rela dibayar Rp5 dengan fasilitas baik, walau untuk operasi yang rumit sekalipun, sehingga berhasil menyelamatkan ribuan nyawa dan membuat masyarakat mencintainya. Ini adalah Dr. Arjun Zakaria. Dia merupakan ketua persatuan rumah sakit swasta di India. Dr. Arjun mendapat kehormatan untuk menyerahkan piala kepada Dr. Maran. Setelah Maran selesai memberikan sambutan, Arjun mendekatinya dan menawari Maran berbisnis di dalam rumah sakit. Seperti yang biasa dia lakukan, dia mengajak Maran memanipulasi penyakit pasien. Dengan begitu, mereka akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Dokter Maran tentu saja menolak tawaran keji tersebut, tapi dia malah diancam Arjun akan menutup kliniknya di kampung. Maran pun kehilangan kesabaran dan mengancam akan menghajar Arjun hingga KO. Dasar sampah. Kadang-kadang selfie. Selagi dumma goniala. Paman Fadifu ini ternyata berteman dengan Vetri. Mereka mendatangi sebuah bar dan berkenalan dengan 2 gadis. Mereka bernama Anu Palavi dan Papu. Tak lama mereka memesan kopi dan duduk bersama. Sekumpulan perampok datang dan memaksa orang-orang menyerahkan harta mereka. Seorang perampok memaksa Anu melepas cincin pemberian ibunya. Anu pun menangis dan tidak mau memberikannya. Vetri meyakinkan Anu agar memberi cincinnya itu ke perampok agar nyawa mereka aman. Setelah memberikan cincin, Vetri si tukang sulap pun mengubah cincin menjadi laba-laba dan mengembalikan yang asli ke jari Anu. Sadar telah ditipu,
Para perampok segera mendekati Vetri, hingga perkelahian khas satu lawan banyak pun tak terelakkan. Dengan ilmu sihir yang dimiliki Vetri pun berhasil melawan penjahat tersebut. Keesokan harinya, Vetri dan Paman berada di pusat perbelanjaan untuk membeli oleh-oleh. Secara kebetulan, mereka berdua melihat Dr. Arjun sebagai target utamanya berjalan dengan wanita muda. Lalu Paman dan Vetri mengikutinya. Terlihat Arjun memberikan tas belanjaan kepada Anu dan pergi. Vetri pun bertanya, ada hubungan apa Anu dengan Arjun? Ternyata Anu bekerja sebagai asisten pribadi Arjun, makanya dia disuruh membawakan barang-barang yang Arjun bawa. Vetri melupakan targetnya dan malah berdua-duaan dengan Anu. Tapi semenjak itu, hubungan Vetri dan Anu menjadi semakin dekat. Vetri dengan idenya mempergunakan kekasih Arjun dengan memberikan segebak uang agar dia dan Dr. Arjun tidak mengganggu Anu sementara waktu. Sehingga Vetri dan Anu bebas jalan berdua. Mereka hendak melanjutkan hubungan itu ke jenjang yang lebih serius, tapi Vetri ingin terlebih dulu mewujudkan impiannya di Paris. Dia ingin pergi ke Love Paradise untuk pertunjukan sulap. Dia memberikan tiket kepada Anu agar melihat pertunjukannya di jam 7:30 malam. Singkat cerita, acara megah itu pun dimulai. Anu telah mendapatkan kursinya, dan tentu saja Arjun sebagai target utama beserta kekasihnya juga melihat pertunjukan sulap Vetri. Setelah Vetri berhasil menghibur penonton dengan trik sulapnya, Vetri meminta Arjun naik ke panggung untuk menjadi relawan sekaligus menjadi kelinci percobaan. Arjun disuruh berbaring di sebuah kotak yang akan ditikam dengan pedang yang sangat panjang. Awalnya Arjun mempercayai pesulap, tapi setelah Vetri membuka topengnya, Arjun menjadi ketakutan. Vetri berkata bahwa dia sebentar lagi akan balas dendam atas apa yang menimpa keluarganya di masa lalu. Lalu segera menikam Arjun hingga meninggoy. Ini adalah Dr. Daniel Arokiaraj, Direktur Utama Rumah Sakit Swasta Unimersi, sahabat Arjun Zakaria, mendatangi lokasi penikaman sahabatnya itu. Dia sangat kecewa atas kematian Arjun. Ternyata seharusnya yang menjadi pesulap di acara itu adalah Simon Skell. Simon telah diberi anestesi oleh seseorang hingga membuat Simon pingsan selama 8 jam. Lalu seorang misterius telah menggantikan posisinya. Randy yakin pasti pelakunya adalah seorang dokter. Dan di waktu yang sama, dia pula yang telah menikam Dr. Arjun Zakaria. Dani lantas meminta Randy untuk segera menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Lanjut cerita, Maran pulang ke kampung halamannya di Chennai. Dia disambut meriah oleh semua penduduk. Bahkan seorang menteri kesehatan datang untuk menyambut Maran. Dia merasa sangat bangga. Maran telah membawa nama baik Departemen Kesehatan India kepada seluruh dunia. Bahkan presiden memberinya apresiasi. Menteri pun memberi hadiah untuk mencalonkan Maran sebagai ketua Dewan Medis. Menteri akan menjamin bahwa Maran pasti akan menang. Lalu tarian khas India pun diputar. Ini adalah Tara, seorang gadis yang bekerja di sebuah stasiun televisi. Dia mendapat tugas menjadi presenter untuk mewawancarai Dr. Maran yang baru trending di medsos. Sayangnya Dr. Maran tidak punya Facebook, WhatsApp, Twitter, dan tak punya ponsel satupun. Tantangan terbesar Tara adalah dia tak pernah setuju diwawancarai televisi. Oleh karena itu, Tara harus meyakinkannya dan membuatnya setuju untuk diwawancarai. Tara dan Nolan pun mendatangi klinik Dr. Maran, tapi tak menemukannya. Sehingga dia pergi ke lapangan kasti yang biasa menjadi tempat bermain Dr. Maran. Tapi Tara bingung, yang mana Dr. Maran? Sehingga dia memanggil Maran dengan sebutan Dick dan menanyakan yang mana Dr. Maran. Maran iseng dan menunjuk Paman Fadifu adalah dokter 5 rupiah itu. Tara meminta tolong Maran yang asli untuk membujuk Paman Fadifu yang dia kira Maran itu agar mau diwawancarai olehnya di televisi besok. Tara juga membelikan Maran segelas rose milk. Maran pun berjanji akan membawa dokter 5 rupiah yang dimaksud Tara datang memenuhi wawancara pada pukul 10 pagi besok hari. Keesokan hari pun tiba, tapi Tara kaget kenapa Maran datang sendiri tanpa membawa dokter 5 rupiahnya. Tara semakin bingung karena orang-orang mengenali Maran. Hingga acara pun dimulai. Tara masih saja bengong tidak percaya. Setelah menyelesaikan acara dan terpukau, Tara pun mengajak Maran berbicara berdua sambil minum rose milk. Tentu saja Maran tidak menolak tawaran dari gadis secantik Tara. Dan semenjak itu, Tara dan Maran semakin dekat dan akhirnya menikah. Di
sisi lain, Paman Fadifu melapor kepada Vetri bahwa dia telah berhasil menculik 4 orang yang menjadi target Vetri. Polisi Randy pun bingung, apa alasan orang yang dia kira Maran itu menculik 4 pria yang sama-sama bekerja di rumah sakit. Vetri pun menjelaskan motif penculikannya, di mana sebenarnya keempat pria tersebutlah yang bertanggung jawab atas kematian putri pengemudi mobil yang bernama Pony. Saat itu, Pony baru saja mengalami kecelakaan tertabrak truk, hingga terkapar setengah sadar. Ambulans segera datang menolong. Tapi sopir ambulan bernama Supri mempermainkan nyawa Pony atas perintah Ganesh, seorang agen apotik. Dia melewati rumah sakit negeri dan malah pergi ke rumah sakit swasta agar Supri mendapat keuntungan jika membawa pasien ke sana. Manajer rumah sakit bernama Irun menyiapkan rencana. Dia menyuruh staf menyetak tagihan 1 lak beserta tagihan lainnya, hingga Pony pun tiba. Dokter Babu berkata kepada Irun bahwa penanganan pasien Pony terlambat 10 menit, sehingga terjadi komplikasi di otaknya, jadi sangat percuma jika dioperasi. Pony tidak akan selamat. Mereka memasang mulut Pony dengan mesin ventilator agar bertahan selama 10 menit. Sembari menunggu pembayaran dari ayahnya. Setelah menggadaikan semua harta benda dan membayar 600.000 rupiah, dokter lalu melakukan rekayasa di kepala Pony, seakan-akan sudah selesai dioperasi. Pony tidak tahan dengan sakit yang menimpanya sehingga dia pun wafat. Ibu dan ayah Pony pun terpukul melihat anaknya telah meninggal. Ditambah lagi mayat Pony tidak bisa mereka bawa pulang sebelum melunasi sisa tagihan rumah sakit. Selvi, ibu Pony, tak kuasa atas apa yang menimpanya. Dia memutuskan untuk bunuh diri menyusul sang anak, hingga kesedihan seorang ayah menjadi bertambah 2 kali lipat. Mengingat itu, Vetri sangat sedih. Dia berkata, jika ada orang yang menyepelekan nyawa orang lain untuk bisnis mereka, lalu dengan cara seperti apa yang patut menghukum mereka? Randy bertanya, apa 4 korban yang kamu culik itu masih hidup? Vetri menjawab, dengan cara yang sama, aku menghukum mereka. Jika polisi terlambat 10 menit, maka nyawa mereka tidak akan selamat seperti yang menimpa Pony. Setelah Vetri memberikan peta, Randy menyuruh tim segera mencari keempat korban. Singkat cerita, para korban tidak ada yang selamat karena polisi terlambat 10 menit lebih awal. Mendengar itu, Vetri pun sangat puas. Cerita Vetri Maran pun berlanjut. Dr. Daniel melihat siaran Dr. Maran di televisi dan mendengar pengakuan bahwa dulu saat Maran berusia 5 tahun, ia pernah mengalami cedera di kepalanya. Dia dulu tinggal di desa Serakulam dekat desa Titunel Valley. Tapi karena kecelakaan itu, dia tidak mengingat masa kecilnya dulu. Daniel pun heran karena Maran sangat mirip dengan orang yang ada di masa lalunya. Dia juga ingat bahwa Maran terakhir bertemu dengan Arjun yang memberinya tropi penghargaan, serta kecurigaan Randy tentang pesulap sekaligus dokter yang menjadi tersangka penikaman Arjun sahabatnya. Jadi Daniel memastikan bahwa pelakunya tidak lain adalah Dr. Maran itu sendiri. Daniel lalu menyuruh Kasih agar menghabisi Maran sampai mati. Kepala Maran terpukul besi hingga membuat dirinya sedikit oleng. Saat Kasih hendak memukul kepala Maran dengan palu, Vetri pun datang menyelamatkan Maran tepat waktu. Hingga perkelahian khas satu lawan banyak pun tak terelakkan. Setelah menyelamatkan Maran, Vetri pun bertukar tempat dengannya. Mendengar semua itu, Randy baru sadar, ternyata dokter dan pesulap adalah cerita yang berbeda. Setelah diberitahu lokasi Maran yang asli, polisi menyelamatkan Maran. Sementara Vetri berhasil melarikan diri dari Randy. Vetri langsung mendatangi kediaman kekasihnya, Anu. Anu sangat kesal karena Vetri mempergunakan dirinya untuk membunuh bosnya, Dr. Arjun Zakaria. Tapi setelah Vetri menjelaskan semua alasannya, Anu pun luluh dan memeluk Vetri. Di sisi lain, Maran mendapat masalah. Istri dan ibunya telah disandera Daniel. Daniel mengancam Maran, jika dia tidak membawa Vetri ke hadapannya, maka mungkin esok hari atau kapanpun itu, nyawa istri dan ibunya akan celaka. Setelah ibu dan istri pulang, Maran menanyakan kepada ibunya apakah dia mempunyai saudara kembar, tapi dia tidak mendapat kejelasan dari sang ibu. Tak lama, pintu pun diketuk. Ternyata itu adalah Paman Fadifu yang menyerahkan kunci klinik Maran. Setelah melihat Paman pergi mengenakan mantel coklat,
Maran pun mengingat seseorang yang sama persis menggotongnya saat dia pingsan. Sesampainya Paman Fadifu di kediaman Vetri, tiba-tiba Maran yang mengikuti Paman secara diam-diam pun sudah ada di sana dan memukul kepala Vetri. Maran juga menuduh Paman sebagai pengkhianat. Maran memukuli Vetri berkali-kali, tapi Vetri malah ketawa seperti nggak ada akhlak. Kesal karena emosi tak kunjung reda, Paman Fadifu akhirnya membongkar asal-usul Maran dan Vetri. Maran adalah putra sulung dari Talapati Vetri Maran, seorang pegulat desa dan kepala suku dari tahun 1970-an. Dan Aishwara atau Aishu adalah ibu kandung Maran yang saat itu masih mengandung Maran. Sedangkan Paman Fadifu sendiri adalah adik kandung Vetri Maran. Maran lahir di hari kemenangan Talapati sebagai pegulat terbaik. Bahkan kebahagiaan atas kelahiran Maran dirayakan oleh semua penduduk desa. Hingga usia Maran menginjak 5 tahun selalu dirayakan dengan meriah oleh penduduk desa. Suatu ketika masalah terjadi. Sekelompok orang tiba-tiba datang mengukur tanah dekat kuil penduduk untuk dibangun pabrik. Salah seorang dari mereka menampar seorang kakek yang bertanya kepadanya hingga terjungkal. Para penduduk pun tidak terima, hingga Talapati mereka pun datang dan lalu menghajar mereka semua hingga kapok. Lanjut cerita, atas kejadian itu, Talapati mengusulkan akan membangun kuil yang besar di tanah itu. Karena jika dibangun pabrik, danau akan ditutup, sehingga sumber air warisan nenek moyang akan hilang. Hari Jumat untuk perayaan pembangunan kuil pun dilakukan secara meriah. Selain itu, Aishu memberi kabar baik bahwa ia tengah mengandung adik Maran. Namun tiba-tiba kebakaran terjadi dan melukai banyak orang. Sehingga mengharuskan mereka yang terluka mendatangi rumah sakit untuk mencari pengobatan. Sayangnya jarak rumah sakit terlalu jauh sehingga dua anak harus meninggal karena terlambat mendapatkan penanganan. Oleh karena itu, Talapati berpikir tidak jadi membangun kuil, melainkan akan membangun rumah sakit agar para penduduk bisa dengan mudah mendapatkan pengobatan. Aishu mendukung suaminya, dia memberikan perhiasan emasnya untuk menyumbang dana. Aksi Aishu pun memotivasi ibu-ibu lain turut menyumbang perhiasan mereka. Singkat cerita, rumah sakit desa itu pun akhirnya jadi. Ini adalah Dr. Daniel yang masih muda dan berpenampilan seperti Charlie ST12. Yang ini bernama Dr. Arjun Zakaria. Datang ke rumah sakit baru di Kabupaten Madurai dan diangkat menjadi kepala dokter. Sedangkan Talapati Vetri Maran adalah pemilik rumah sakit tersebut. Saat memberi sambutan, Daniel menjanjikan pengobatan gratis selama 3 bulan pertama untuk para penduduk desa. Daniel juga akan berkolaborasi dengan rumah sakit di London dan berharap dapat memberikan program pengobatan gratis ini lebih lama lagi. Namun ternyata Daniel dan Arjun adalah dua sahabat yang sama-sama berhati bijak. Mereka akan mengajukan daftar subsidi perlengkapan rumah sakit kepada rumah sakit London, tapi syaratnya Daniel harus menjadi pemilik rumah sakit Talapati agar mudah memproses ajuan itu. Talapati mau menandatangani surat itu asal Daniel mau berjanji dengannya untuk terus mengabdi pada masyarakat. Suatu ketika, Aishu akhirnya berkontraksi untuk melahirkan Vetri. Aishu pun langsung dibawa ke rumah sakit Talapati untuk segera mendapat penanganan. Dari sinilah pengkhianatan dimulai. Sebenarnya, Aishu bisa melahirkan secara normal karena keadaan tubuhnya sangat baik. Tapi Daniel tetap akan mencesar Aishu. Dia menginginkan pasien sembuh agak lama, sehingga biaya pengobatan akan bertambah banyak. Dengan begitu, rumah sakit akan mendapat keuntungan besar. Konspirasi pun dimulai. Daniel berkata bahwa tali pusar bayi mengikat leher bayi hingga harus dicesar. Sayangnya saat operasi dimulai, Aishu kehilangan banyak darah selama operasi. Dan bersamaan dengan overdosis obat bius, anaknya dinyatakan gugur. Aishu mendengar percakapan Daniel dan Arjun yang telah berkhianat kepadanya. Apalagi, Daniel berencana akan membunuh suaminya. Merasa punya firasat buruk, Maran kecil berlari ke ruangan ibunya, sehingga Vetri Maran menyusul dan menyaksikan istrinya tengah kesakitan. Sebelum mati, Aishu pun menceritakan semuanya yang dia dengar. Vetri Maran sangat kecewa. Arjun ketakutan dan berkata bahwa ini semua adalah ulah Daniel. Talapati Vetri Maran langsung mencari Daniel, tapi diserang botol kaca dan mengenai kepala Maran. Untuk menyelamatkan nyawa Maran, ayah menyembunyikan Maran di dalam sebuah truk yang akan menuju Chennai. Di sisi lain, Vetri bayi dibuang dengan sebungkus plastik hitam. Lalu pertarungan berdarah pun terjadi.
Akhirnya Fetri Maran mengalami kekalahan karena banyaknya tikaman di tubuhnya. Tak lama Daniel pun datang dan menertawakannya karena telah masuk dalam jebakan Daniel. Daniel mengakui bahwa dialah yang membakar kuil dan dengan kejam membunuh anak-anak itu sehingga dia bisa mendirikan rumah sakit hanya untuk bisnis pasien yang menguntungkan. Dengan demikian, Fetri Maran bersumpah bahwa suatu hari kedua anaknya akan datang dan Daniel akan membayar semua kesalahannya. Semua kejadian itu disaksikan sendiri oleh Paman Fadifu. Maran kehilangan ingatannya dan tidak dapat mengingat apapun yang terjadi sebelum pingsan karena benturan botol di kepalanya. Sementara itu, anak kedua Fetri Maran secara ajaib selamat. Salim Ghost menemukan Fetri dan Fadifu yang pingsan di dekat rumah sakit dan lalu mengadopsi mereka berdua sebagai anak. Dan dari dialah Fetri mempelajari semua trik sulapnya. Fadifu menjelaskan bahwa dengan melihat Fetri dan Maran itu mengingatkannya pada saudara Fetri Maran. Fetri memiliki kemarahan dan rasa keadilan, dan Maran memiliki rasa pelayanan tanpa pamrih. Setelah mendengar cerita Paman Fadifu, Maran pun berdamai dengan adiknya Fetri. Tak lama polisi datang untuk menangkap Fetri. Mereka berdua dengan cepat berganti pakaian untuk mengelabui polisi. Daniel pun datang ke sel untuk bertemu dengan Fetri di penjara. Dia mengungkapkan kebencian dan pengkhianatannya 30 tahun yang lalu dengan seorang yang wajahnya sama dengan Fetri. Sementara itu, keponakan kesayangan Daniel, Sesa, mencoba membuat kesepakatan dengan Maran yang sebenarnya adalah Fetri untuk segera menutup prakteknya. Namun ketika Daniel mengetahui kebenaran bahwa Fetri dan Maran sedang bertukar tempat, dia segera menelpon Sesa agar Fetri tidak melukai keponakannya. Fetri malah menggores pembuluh arteri di tangan Sesa. Sesa pun segera pergi ke rumah sakit. Sialnya, yang menumpanginya adalah ayah Poni. Daniel bergegas ke tempat persembunyian Fetri. Tapi dia dan pengikutnya diserang botol kaca, seperti yang dulu Daniel lakukan terhadap ayahnya. Saat Fetri hendak menikam Daniel dengan botol tajam, tiba-tiba Fetri tertabrak truk yang membuatnya pingsan. Kasih keluar dari truk dan membawa serta Maran yang sebelumnya terlibat kecelakaan bus yang dikendarai Kasih. Maran segera menolong adiknya hingga tersadar dari pingsan. Lalu Maran menghajar Kasih dengan satu tangannya supaya adil. Daniel diam-diam mengambil besi untuk memukul Maran, tapi dihalangi Fetri. Lalu sesuai sumpah ayahnya, Talapati Fetri Maran, mereka berdua menghabisi Daniel hingga meninggal. Lanjut cerita, Fetri pun ditangkap karena telah membunuh banyak orang. Tapi masyarakat menuntut pembebasan Fetri. Sebelum pergi ke sel, dia memberikan konferensi pers. Dia mengakui tindakannya dengan mengungkap praktek medis yang korup dan penggelapan uang di lapangan. Ia menambahkan bahwa usahanya akan terus berlanjut sampai seluruh sistem direformasi. Di penjara, Fetri menonton laporan berita di mana terlepas dari usahanya, gadis muda lain di wilayah Odisha telah meninggal akibat perawatan medis yang lalai. Mendengar ini, Fetri melarikan diri menggunakan trik sulapnya dan melanjutkan misinya. Di sisi lain, Maran kini berhasil memenangkan pemilihan Dewan Medis di India, sehingga bisa dipastikan kinerja Maran akan sangat baik untuk dunia kesehatan. Lalu film ini pun selesai. Ingat, jangan jadikan rumah sakit sebagai ladang bisnis, karena seburuk-buruknya penjahat adalah mereka yang mempermainkan nyawa manusia untuk dijadikan uang. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.